Di tengah kondisi ekonomi sekarang yang makin menantang, harga bensin makin mahal, udah jelas mobil kayak gini cocok jadi pilihannya. Meski Indonesia bukan yang pertama dapat X-Force Hybrid dan sebenarnya udah hadir di Thailand sejak lama, tetap aja mobil ini tuh menarik banget untuk ditungguin. Tapi bentar, mari kita bedah apa aja yang berubah. Nih, dari luar, kelihatan peleknya baru, model grillnya juga baru, terus mika lampu belakangnya dibuat clear smoke gitu. Dan jangan lupa, ini nih, ada emblem hybrid yang menurut kami sih, kayaknya mending dicopot aja nggak sih? Gede banget soalnya. Terus dari dalam kabin, model head unitnya makin segar. Joknya sekarang bisa diatur secara elektrik, tapi untuk supirnya aja ya. Terus model transmisinya juga baru. Dan yang bikin pemilik HR-V kesel, nih, panoramic sunroofnya X-Force nggak ribet bukanya. Atau yang juga bikin pemilik Yaris Cross Hybrid ngiler, kekedapan kabin mobil ini makin mantap nih. Ya, secara tampilan mirip-mirip sebenarnya teman-teman. Tapi bagaimana rasanya, ini kita cobain langsung ya. Sistem hybrid di X-Force ini adalah generasi terbaru. Jadi nggak sama kayak yang dipakai di Xpander Hybrid yang ada di Thailand sana. Konon katanya ada sejumlah upgrade di sistemnya yang bikin performanya makin efisien. Terus konon katanya juga, sistem hybrid di mobil ini tuh lebih dominan menggunakan baterai dan motor listriknya, bukan mesin bensinnya. Efeknya, ya kita bisa nyetir lebih halus dan effortless. Yang enak dari mesin hybrid itu adalah secara natural ini tuh jauh lebih responsif teman-teman. Dan satu hal yang ketika saya masuk ke dalam mobil ini yang langsung terasa adalah kekedapan kabinnya lebih baik teman-teman. Di luar dari mesin hybrid itu secara umum gitu ya, pasti lebih minim vibrasi, terus juga lebih minim suara dibandingkan mobil internal combustion engine. Tapi di X-Force ini dibandingkan dengan beberapa kompetitornya, bisa dibilang Mitsubishi ini salah satu yang kekedapannya paling enak nih. Nah, mobil ini kalau di gaspol ini tuh bisa kerja barengan teman-teman, mesinnya dan motor listriknya. Jadi paralel gitu. Jadi nggak kayak mobil hybrid yang konvensional gitu ya, yang biasanya itu terbagi antara series atau paralel. Mobil ini enggak teman-teman. Jadi bisa keduanya lah dibilang. Mobil ini kalau lagi di kecepatan rendah, kita sempat ngobrol sama Mas Rifat gitu ya, brand ambassador Mitsubishi, katanya sih kalau diurut pelan-pelan gitu ya, kalau pakai motor listriknya selama dia linear, dia bahkan top speednya bisa sampai 120 km per jam dengan hanya motor listriknya aja. Tapi kalau kita tiba-tiba injek gitu ya, kita geber ya, ini barusan langsung kerasa nih kalau mesinnya langsung aktif bekerja. Yang tadi kami sebutkan di awal, kekedapan X-Force ini makin baik. Soundproofingnya ditambah dan insulatornya diimprove. Terus yang asik juga, mobil ini hadir dengan segudang mode berkendara. Artinya ya, ECU mobil ini tuh pinter banget. Selain mode yang beragam, X-Force tentunya masih datang dengan segudang fitur andalan, kayak ADAS yang lengkap, ada opsi audio system dari Yamaha, kamera 360 derajat, sampai AC dual zone dengan Nano EX. Nah, yang menyenangkan juga adalah mobil ini sekarang hadir dengan mode berkendara yang makin beragam. X-Force sekarang jadi ketambahan mode charge, terus juga ada mode EV, dimana kalau baterainya udah dalam batas bisa dipakai gitu ya, dia akan aktif mode EV-nya. Tapi yang menarik ada mode tarmac. Kita coba nih. Wow. Menyenangkan sekali mode tarmac ini. Wow. Asik mode tarmac ini dibuat lebih buas, lebih galak. Dan tadi sih kalau saya tanya ke Mas Rifat gitu ya, apa sih fungsinya mode tarmac ini? Ya katanya sih untuk salip-salip lebih enak, untuk nanjak di jalur perbukitan, ya ngebuat kita lebih percaya diri. Dan wow, asik teman-teman, gak kayak X-Force sendiri. Karena karakter mobil ini bisa disesuaikan, gak heran kalau bisa irit banget. Katanya udah dites dari Jakarta ke Bali, single tank, sekali isi bensin full aja.
dan tembus jarak 1172,7 km. Artinya ya rata-rata di 27,9 km per liter lah kurang lebih. Dan harus diingat itu tuh pengetesan yang dinamis, gak yang coba diirit-iritin banget. Salah satu yang bikin mobil ini jadi mantap performanya dan efisien juga karena transmisinya pakai model dual transaxle. Jadi nggak hanya single gear kayak mobil hybrid kebanyakan, di X-Force ini ada dua karakter yang bisa bermain secara mekanis. Pas butuh nanjak, gearnya bisa support banget. Tapi pas kita mau ngebut atau main tarikan tengah atas, bisa pakai gear yang bikin nyaman dan efektif nyolong tenaga. Nah, ini juga di-upgrade di X-Force ini adalah suspensinya. Ini sekarang di area test drive-nya Mitsubishi, ada area aspal yang dibuat memang tidak mulus gitu. Kita akan coba. Oh, X-Force sebelumnya ya terkenal agak stiff, agak kaku dibandingkan rival-rivalnya. Tapi di versi ini sekarang dibuat jadi agak lebih nyaman teman-teman. Katanya sih dibuat ada upgrade, ada penyesuaian di area damper dan menurut kami sukses teman-teman. Ini sih kalau pemilik X-Force yang sebelumnya harus nyobain yang sekarang, harus nyobain bagaimana refine-nya suspensi X-Force. Jadi punya potensi yang memang senyaman ini. Dan mungkin bisa ditanya kali ya ke Mitsubishi, apakah upgrade yang dilakukan di X-Force baru ini bisa diterapkan ke X-Force kita yang sebelumnya? Harus ditanya nih, karena menurut kami ini worth it nih buat di-upgrade. Nyetir X-Force tuh sejak lama selalu seru deh. Setir pas bobotnya, radius putar nggak nyusahin, dan handlingnya pun enak. Begitupun di model hybrid ini. Terima kasih atas bobot yang bertambah di titik fokusnya ke tengah bawah karena ada baterai. Jadi bikin center of gravity mobil ini makin membaik. Meskipun kalau dibandingkan dengan X-Force sebelumnya, ground clearance model hybrid ini sedikit lebih ceper. Tapi menurut kami masih bisa ditoleransi dan nggak ngurangi nilai fleksibelnya loh. Nah sekarang kita tes nanjak teman-teman. Banyak orang yang merasa kalau mobil hybrid itu akan gimana-gimana, bisa nggak sih nanjak, kebanyakan traksi gitu ya. Dan nyatanya ini kita effortless banget. Kita injek gasnya dalam, wow, dan ini tanjakannya cukup curam ya. Ini bahkan kita injek pelan-pelan aja dia tetap ngegrip teman-teman. Dan bisa nanjak. Wow, menyenangkan. Dan di sini ada mode B yang kita pakai. Ini mode untuk regenerative braking, sehingga kalau dia pas lagi turunan, nih pas kita lewatin jalan turunan, dia bisa ikut mengambil daya kinetik yang keluar dari mobil untuk balik ke dalam baterainya. Tuh. Sehingga kita kalau lagi lewatin jalur perbukitan, ketika nanjak, effortless, ketika turun, kita malah dapat tambahan energi. Asik ya? X-Force Hybrid ini jelas menarik. Meski kami tes hanya singkat, karakter performa dan fitur-fiturnya yang impresif bisa langsung kasih gambaran yang jelas. Cuma kita tinggal tunggu aja harga jualnya mau main berapa ya. Semoga pas juga nih. Tapi menurut kalian cocoknya dijual berapa ya?